Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bi syahri ramadhana bi fadli rabbina wa lailatul qadri bihi qad nazalat tuba liman talabaha kama thabat. Ya ayyuhal ghawfu salamullah alaika rabbini bi idznillah wanzur ilayya sayyidi bi nadrah musfilatin lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musli'in bil wahidiyati lirabbil alamin. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana amma ba'du. Hadirin yang kami hormati, menjernihkan hati merupakan suatu kewajiban bagi kita manusia, khususnya hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena hati merupakan pusat komando segala amal perbuatan kita. Apabila hati kita baik, maka dorongan atau niat yang muncul dalam diri kita akan mengarah kepada kebaikan. Namun apabila hati kita kotor, maka otomatis dorongan atau niat yang muncul dalam diri kita akan mengarah kepada hal-hal keburukan atau melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan di dalam hadis beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, inna fil jasadi labudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahya qalbu, yang artinya sesungguhnya di dalam jasad kita terdapat segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baik pula lah seluruh amal perbuatannya. Namun apabila daging itu buruk, maka akan menjadi buruk pula lah seluruh amal perbuatannya. Ketahuilah bahwasannya daging tersebut adalah hati. Oleh karena itu, para ulama tasawuf mengatakan di dalam kitab Kifayatul Atqiya, tazkiyatun nafsi anir radha'ili wajibatun. Membersihkan jiwa atau membersihkan hati adalah wajib. Anir radha'ili, dari kotoran-kotorannya. Apakah kotoran-kotoran hati itu? Kotoran-kotoran hati adalah dosa atau maksiat yang kita lakukan selama hidup kita. Dan juga termasuk kotoran hati adalah perbuatan-perbuatan hati kita, seperti riya, ujub, takabur, dan sebagainya. Ini akan membuat hati kita kotor. Dan apabila hati kita kotor, maka nur ilahiyah atau taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa masuk ke dalam hati kita, sehingga kita akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati kita, hadirin hadirat, disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, terdapat dua sisi atau dua pandangan atau dua komando. Yang pertama adalah sisi kebaikan dan yang kedua adalah sisi kejahatan. Dan akal merupakan dewan pertimbangan. Oleh karena itu, apabila hati kita bersih, maka sisi kebaikanlah yang akan muncul, dan otomatis segala niat dan motivasi kita akan mengarah kepada kebaikan. Namun apabila hati kita kotor, maka otomatis pula niat atau keinginan kita akan mengarah kepada keburukan. Oleh karena itu, di dalam surat Asy-Syams disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam jiwa kita itu sudah diilhamkan atau diberikan dua hal, fujuruha wa taqwaha, yaitu hal yang mengarah kepada fujur atau keburukan, wa taqwaha, dan mengarah kepada ketakwaan. Sekali lagi, membersihkan hati atau membersihkan jiwa kita merupakan kewajiban kita agar kita betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang hakikat. Pertanyaan
pertanyaan berikutnya adalah bagaimana atau alat apa untuk membersihkan hati kita? Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fi kulli syai'in taharatun wa taharatu qulubil mu'minina minas wada'i as-salatu alayya. Yang artinya segala sesuatu itu pasti ada pembersih dan pencucinya. Adapun pembersih dan pencuci hati orang-orang beriman dari kotoran-kotorannya adalah bersolawat kepadaku. Oleh karena itu, hadirin sekalian, di dalam video ini kami mengajak untuk senantiasa bersolawat ke pangkuan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab salah satu alat untuk membersihkan hati kita adalah bersolawat ke pangkuan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama juga bersepakat bahwasannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di zaman yang penuh dengan dosa dan kezaliman ini adalah memperbanyak sholawat dan beristighfar. Para ulama mengatakan aqrabut turuqi fi akhir zaman khususan lil musrifina khususan fil musrifina as-salatu alayya wal istighfar, yang artinya jalan tercepat untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman, khususnya bagi orang-orang yang banyak dosa seperti kita, adalah memperbanyak istighfar dan bersolat ke pangkuan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa harus bersolat?